Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman semua, pernahkah kalian berpikir betapa luar biasanya manusia diciptakan dengan kemampuannya untuk berkomunikasi? Bukan sekedar bicara atau mendengar, tapi saling memahami, merasakan, dan menyentuh hati melalui kata, ekspresi, dan bahasa tubuh. Komunikasi antar manusia bukan hanya soal transfer informasi, tapi juga soal membangun hubungan, menciptakan kepercayaan, menyelesaikan konflik, dan bahkan menginspirasi perubahan. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, kemampuan berkomunikasi secara efektif menjadi bekal utama kita sebagai individu, mahasiswa, calon profesional, dan bagian dari masyarakat. Melalui video edukasi ini, mahasiswa ilmu komunikasi mencoba mengangkat kembali pentingnya komunikasi antar manusia dengan cara yang segar, kreatif, dan relevan. Ini bukan sekedar tugas kuliah, tapi bentuk kontribusi nyata untuk membuka wawasan kita bersama. Kami percaya perubahan besar bisa dimulai dari hal-hal sederhana, seperti mendengar dengan empati, berbicara dengan hormat, dan menyampaikan pendapat tanpa menyakiti. Mari kita belajar, tumbuh, dan saling menginspirasi melalui komunikasi yang lebih manusiawi. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan membuka hati kita bersama. Salam komunikasi. Pernah gak sih kamu punya ide bagus saat diskusi kelompok, tapi kamu malah milih diam? Bukan berarti itu kamu gak peduli, tapi karena kamu takut. Yeah, that's exactly what I feel. Ini bukan cuma tentang aku, tapi juga mungkin tentang kamu. So, let's talk about it. Jadi, di semester kemarin, setiap diskusi kelompok aku hampir gak pernah ngomong. Bukan karena aku gak punya pendapat atau aku gak tahu apa yang harus aku ngomongin. Justru sebaliknya, aku tahu aku punya pendapat, aku tahu aku harus ngomong, tapi mulut ini rasanya tuh berat banget buat ngomong. Aku takut gak diterima, takut dianggap bodoh, dan takut yang lainnya. Sampai akhirnya aku mikir, kenapa sih aku bisa setakut ini? Nah, kalau kamu juga sekarang lagi bertanya-tanya, aku tahu jawabannya. Ternyata, it's not just about the courage, but it's so much more behind it. Jadi dari apa yang aku pelajari, ada yang namanya komunikasi pasif, dimana kita lebih memilih diam daripada ambil resiko. Resiko nggak didengar, resiko nggak dianggap, resiko salah, dan banyak resiko lainnya. Padahal, kalau kita terlalu banyak diam, maka kita akan kehilangan ruang dan kehilangan tempat. Kita kehilangan kesempatan untuk didengar, kita kehilangan kesempatan untuk speak up. Dan lama-lama, kita bakalan ngerasa invisible. Waktu aku baca teori dari Carl Rogers, aku nemu salah satu istilah yaitu self-concept, yaitu bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Kadang kita ngerasa kayak aku nggak layak bicara atau aku kurang pintar. Nah, kalau kita terus-terusan punya pemikiran seperti itu, ya wajar aja kita nggak akan pernah berani tampil. Tapi tenang aja, karena ada caranya gimana kita tetap bisa jujur, kita bisa ngomong tanpa dibilang keras atau nyolot. Aku nemu konsep ini, komunikasi asertif. Ini bukan tentang ngomong kasar, bukan juga tentang diam atau ngikut terus. Tapi komunikasi asertif adalah jalan tengah, di mana kita bisa jujur dengan apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan, tetapi dengan cara yang tetap menghargai orang lain dan tidak menyakiti hati orang lain. Bukan bentak-bentak, bukan juga ngalah. Contohnya kayak, aku kurang setuju, tapi menurutku akan lebih baik jika... Nah, itu dia komunikasi asertif, tidak bentak-bentak, tapi juga nggak ngalah.
Cuman untuk bisa ngomong kayak gitu, kita butuh satu hal penting, yaitu keyakinan. Keyakinan bahwa kita bisa dan keyakinan bahwa kita mampu. Aku belajar dari Albert Bandura soal self-efficacy, yaitu keyakinan dimana kita yakin pada diri kita sendiri bahwa kita mampu menghadapi segala situasi. Itu nggak datang tiba-tiba, tapi dari latihan dan juga keberhasilan-keberhasilan kecil. Seperti kamu berani untuk melontarkan pendapat di WhatsApp, atau berani berpendapat di kelas, atau berani menyampaikan ide pada saat rapat internal organisasi, dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita akan lama-lama mulai terbiasa. Sekarang emang aku masih belajar, tapi seenggaknya aku jadi tahu bahwa aku boleh berbicara dan aku berhak bersuara. Begitupun juga dengan kamu. Karena menyampaikan pendapat, itu bukan soal siapa yang jadi paling pintar, tetapi tentang siapa yang berani hadir dan berbicara. Jadi kita latih pelan-pelan ya, karena keberanian itu bisa dilatih. Aku Azhara Safira dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!